Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting. Dan doa saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba ngebahas tentang daftar cowok. Sekali lagi, daftar cowok yang harus diputuskan. So, teman-teman cewek, apa yang coba saya bagikan ini, please bijaksanalah dan jadilah pribadi yang tegas apabila engkau dapati cowokmu ada di salah satu daftar yang akan coba saya sampaikan ini. Dan saya berharap engkau bisa bijaksana, tegas dalam mengambil sebuah keputusan yang akan menolong masa depanmu. Nah, berikut ini daftar cowok yang harus diputuskan. Yang pertama, cowok yang pembohong. Nah, cowok yang pembohong ini harus diputuskan. Artinya begini, setiap kali kalian ngobrol, setiap kali kalian ketemu selalu berbohong. Dan selama kalian menjalin hubungan selalu berbohong. Ya, satu kali, dua kali masih oke lah, kita masih bisa maklumi. 3 kali, 4 kali, ya kita masih bersabar. Tapi kalau itu udah jadi gaya hidupnya, dia terus menerus berbohong, sampai kita udah gak percaya lagi, sampai kita udah gak bisa lagi membedakan dia lagi ngomong benar atau bohong. Karena udah saking seringnya dia berbohong. Dan bahayanya kalau cowok pembohong, dia sampai di level dia udah nggak sadar lagi dia berbohong. Ini bahaya banget. Yang bahayanya cowok pembohong adalah sampai dia anggap kebenaran apa yang dia sampaikan yaitu kebohongan. Jadi kebohongan itu dia anggap sebuah kebenaran. Itu bahayanya seorang cowok pembohong. Artinya seorang pembohong ini tidak punya masa depan. Jadi kalau teman-teman cewek, engkau punya cowok yang sukanya berbohong, kalau engkau terus lanjutkan hubungan itu, maka dipastikan hubunganmu tidak punya masa depan yang baik. Sebab pembohong tidak punya masa depan. So, yang pertama ini daftar cowok yang harus kamu putuskan adalah cowok pembohong. Itu yang pertama. Yang kedua, cowok yang menebar jala kemana-mana. Artinya apa dia menebar jala kemana-mana? Dia lirik sana sini. Bahkan dia menjalin hubungan dengan wanita lain selain kamu. Dia selingkuh. Nah, cowok yang banyak lirikannya, cowok yang banyak gebetannya, cowok yang jalan dengan wanita lain selain kamu, ini gak bisa dinego lagi. Ini harus diputuskan. Ini gak sehat, ini gak benar. Sedangkan pacaran, kamu udah diselingkuhin, kamu berharap dia berubah di nikah, jangan mimpi. Ya, jadilah wanita yang tegas. Dia yang mata keranjang, dia yang buaya darat. Jangan bawa ke masa depanmu. Tinggalkan dan putuskan. Daripada kamu buang-buang waktu, ya, daripada kamu dirugikan, daripada kamu dikecewakan, lebih baik kamu putuskan. Dan ingat, masa depanmu lebih penting daripada cowok penebar jala seperti ini. Masa depanmu lebih penting, lebih baik dari dia. So, jangan hanya bermain perasaan, kasih kesempatan. Gak salah sih, gak salah. Tapi kalau kamu berkali-kali kasih kesempatan, dia gak berubah, hati-hati loh. Kamu berpotensi akan dirugikan di masa depan. Saya banyak dapati, ya, di pernikahan muda, sampai mereka menikah, suaminya selingkuh sana sini, istrinya nangis, sedih,
Mau cerai udah gak bisa, sebab firman Tuhan melarang perceraian. Nah, selidik demi selidik, ternyata kelakuan suaminya ini udah kelihatan waktu pacaran. Jadi waktu pacaran saja katanya suaminya ini waktu pacaran saja udah selingkuh sana sini. Tapi dasarlah si wanita ini, si istri ini, dia terlalu bermain di area perasaan. Dia bilang, aku cinta, aku sayang. Diselingkuhi lagi, aku cinta, aku sayang. Terus menerus begitu. Sampai di pernikahan tetap diselingkuhin. Dan apa yang terjadi? Stres, dilema, mau cerai udah gak bisa. Nah, so teman-teman cewek yang dengar ini, jangan cuma bermain di area perasaan. Jadilah pribadi yang tegas. Saya selalu bilang begini, cinta itu realistis. Cinta itu bisa diukur. Ukurannya ada. Ukurannya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan tentang kesetiaan. Firman Tuhan mengajarkan tidak boleh yang namanya perselingkuhan. Nah, kalau kamu dapati dia selingkuh, dia menebar jala ke banyak cewek selain kamu, maka jadilah pribadi yang tegas. Jangan cuma bermain di area perasaan. Sebab perasaan yang melanggar firman harus dipatahkan. Itu nggak sesuai dengan kebenaran. So, saya nggak tahu apakah engkau dalam kondisi diselingkuhi atau tidak. Ingat, kesetiaan harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Itu yang kedua. Daftar cowok yang harus kamu putuskan yang ketiga. Yang ketiga adalah cowok yang temperamental. Cowok yang pemarah, bersikap kasar. Saya juga banyak konseling dan temukan hubungan-hubungan muda yang hubungan itu hubungan toksik istilah sekarang. Di mana ceweknya tidak merasakan damai sejahtera. Di mana ceweknya tertekan. Di mana ceweknya depresi bahkan stres. Karena apa? Perlakuan dari cowoknya. Kata-kata yang tidak membangun dilemparkan ke ceweknya. Kata-kata yang melecehkan dilemparkan ke ceweknya. Kata-kata yang mengecilkan dan memandang rendah. Tapi si cewek ini nempel bertahun-tahun. Seolah-olah gak berharga. Seolah-olah gak ada nilainya si cewek ini. Makanya diperlakukan seperti itu. So teman-teman cewek, kalau engkau punya cowok yang temperamental, yang kasar ya, yang membuat engkau tidak damai sejahtera, yang membuat engkau tidak sukacita, yang membuat engkau tidak nyaman, maka dengar saya baik, itu masuk daftar cowok yang harus kamu putuskan. Ingat baik, catat baik-baik. Cowok atau pasangan atau jodoh kita yang dari Tuhan tidak akan mungkin bersikap yang tidak baik kepadamu. Tidak mungkin bersikap kasar terhadapmu. Yang dari Tuhan pasti memperhatikanmu. Yang dari Tuhan pasti menjaga hati dan perasaanmu. Itu yang dari Tuhan. So be smart, jadilah cerdas. Jangan cuma pakai perasaan-perasaan semata. Ingat, pernikahanmu kelak hanya sekali seumur hidup. Jangan sampai engkau menyesal. Ya, jadi yang temperamental masuk daftar cowok yang harus diputuskan. Nah, kemudian yang keempat, daftar cowok yang harus diputuskan yang keempat adalah cowok yang tak jelas, tak punya visi, tak punya perencanaan, tak punya persiapan, tak punya apa-apa. Cowok yang begini harus diputuskan. Nah, saya konseling, sekali lagi saya sampaikan, ada anak-anak muda yang berpacaran sampai 10 tahun, tapi mereka nggak tahu arahnya kemana. Ceweknya tanya, kemana kita tujuannya? Ditanya nikah, nggak tahu kapan. Ditanya pekerjaan tidak jelas. Ditanya visinya tidak jelas. Ditanya mimpinya tidak jelas. Akhirnya apa? Buang-buang waktu. Jadi mereka 10 tahun buang-buang waktu dan merugikan pastinya. Nah, firman Tuhan berkata, apabila tidak ada visi, maka liarlah
Untuk itu jangan terkejut. Engkau menjalani hubungan tanpa tujuan, maka hubunganmu akan menjadi liar. Dan ingat, pacaran itu untuk menikah. Jadi tanyalah cowokmu, kapan kita menikah? Kalau dia belum siap menikah, itu sama dengan dia belum siap berpacaran. So, kalau dia belum siap menikah, belum siap berpacaran, ya putuslah. Ngapain kamu menjalin hubungan dengan cowok yang hanya buang-buang waktu? Ngapain kamu pacaran dengan cowok yang tidak akan jadi suamimu? Ngapain? Ngapain kamu pacaran dengan cowok yang hanya muter-muter di situ? Ngapain? Ingat, masa depanmu sedang menanti di depan. Masa depanmu yang luar biasa sedang menanti di depan. Jodohmu yang punya visi, yang bertanggung jawab, yang jelas sedang menantimu. Ingat, engkau tidak akan pernah dapatkan yang terbaik kalau engkau tidak melepaskan yang tidak terbaik. Jadi apa artinya? Lepaskanlah yang tidak terbaik, maka engkau akan menerima yang terbaik. So, cowok yang tak jelas ini masuk daftar cowok yang harus diputuskan. Nah, kemudian yang kelima, daftar cowok yang harus diputuskan. Yang kelima adalah cowok pemalas. Nah, cowok pemalas ini harus diputuskan. Sebab ini menandakan dia tidak bertanggung jawab. Firman Tuhan berkata, orang pemalas janganlah ia makan. Firman Tuhan berkata, orang pemalas akan diserbu kemiskinan. Tapi orang rajin diberkati Tuhan. Orang rajin itu memegang kekuasaan. So, kalau kamu dapati dia pemalas, setiap kali disuruh kerja, alasannya terlalu banyak. Ini itulah, terlalu banyak alasannya. Dan ingat, pemalas itu bagian dari perusak. Jadi kalau kamu jalin hubungan dengan cowok pemalas, maka dipastikan engkau tidak akan punya masa depan. Maka dipastikan engkau tidak akan punya berkat. Sebab pemalas tidak akan mungkin diberkati Tuhan. So, kalau dia pemalas, banyak alasan, banyak congkune, ini masuk daftar cowok yang harus diputuskan. Itu yang kelima. Yang keenam, daftar cowok yang harus diputuskan. Yang keenam adalah cowok dengan sikap kekanak-kanakan. Nah, artinya apa? Kalau kita pelajari anak-anak itu egois. Jadi cowok yang egois, anak-anak itu cuek. Jadi cowok yang cuek, anak-anak itu sifatnya main-main. Jadi cowok yang main-main, yang tidak jelas, yang masih kekanak-kanakan, ini masuk daftar cowok yang harus diputuskan. Nah, jadi saya nggak tahu teman-teman cewek, apakah engkau jalani hubungan sekarang dengan cowokmu, tapi kamu dicuekin, tapi dia egois, lebih mementingkan hobinya, lebih mementingkan pekerjaannya daripada kamu. Kalau dia lakukan itu namanya dia belum siap bertanggung jawab. Itu namanya dia belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Dengar saya baik. Kalau kita memutuskan untuk pacaran, berarti kita siap bertanggung jawab. Berarti kita siap repot. Kalau dia nggak siap repot, nggak siap bertanggung jawab, berarti dia nggak siap pacaran. Putuskan. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, daftar cowok yang harus diputuskan. Yang terakhir adalah cowok yang beda keyakinan dengan kamu. Ingat, firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Persamaan apakah antara terang dan gelap? Tidak ada persamaannya. Jadi kalau firman Tuhan berkata jangan, berarti itu larangan. So, ini teman-teman muda yang boleh saya bagikan, ada 7 daftar cowok yang harus diputuskan. Kalau cowokmu masuk salah satu daftar dari 7 itu, maka berpikirlah bijaksana dan ambillah sebuah keputusan yang akan menyelamatkan masa depanmu. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan, dan hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. God bless you.